Oke, ya intinya kita adalah belajar. Kemudian yang paling penting, karena tadi mintanya itu adalah pakai kita belajarnya online gitu ya. Jadi mau tidak mau, kalau kita memang belajar online, mindset kita harus dirubah. We have to change our mindset ya. Apa itu mindset? Itu cara berpikir, cara menyikapi lah ya. Jadi ketika kalau belajar offline itu kan ngadepin dosennya gitu ya. Tapi kalau belajar online kan santai, bari kukuleran, bari ngopi, ngobrol atau apa gitu kan ya. Atau mungkin sambil nonton TV atau duka kemana, kemana bawa gitu, wah cekio. Nah, itu sebaiknya mindset seperti itu dihilangkan. Jadi kalau kita belajar, ya udah belajar. Makanya kita sepakati kapan waktunya nih kita bisa belajar, gitu ya. Sangat disayangkan sekali. Kalau dengerin ini memang saya rekam, nanti saya akan upload juga di di YouTube juga. Tapi kalau hanya mendengarkan, ya kurang gitu. Kecuali mungkin orangnya memang serius mendengarkan. Tapi kan kalau nanya juga agak susah. Kalau di sini kan kita bisa diskusi, mau naik, mau bertanya, mau menyanggah, mau mengkritik, tidak setuju itu adalah ranah akademik gitu ya, ranah akademik. Kenapa? Karena kita adalah calon sarjana insya Allah, seperti itu ya. Baik, Arif Rahman mau menjawab nggak nih? Ya, yang muda-muda nih, terutama nih tadi yang datang ke kantor juga ya, yang mau offline. Jadi mindsetnya harus antara online dengan offline itu sama ya. Sama karena kita sama-sama belajar, cuman beda di media aja gitu ya. Beda di media ya. Sayangnya ya kalau beberapa istilahnya itu beberapa perguruan tinggi, kemudian beberapa universitas yang ada di luar sana sudah terbiasa dengan pembelajaran online. Sehingga ya saya pernah belajar juga gitu ya. Ada salah satu profesor, saya sebut saja Profesor Dokter siapa namanya itu Pak Nurul Huda ya. Beliau dari Yarsi, kebetulan sama-sama mengajar di Veteran Jakarta. Jadi ketika beliau mengajar itu pokoknya semua peserta itu wajib buka kamera gitu ya. Kalau yang nggak buka kamera berarti ketahuan nggak serius belajar. Dan beliau selalu mengatakan saya tidak akan memulai pembelajaran sebelum semuanya membuka kamera. Kalau di sini enggak lah ya. Saya lebih fleksibel, tapi saya harapkan semua juga bisa belajar sama-sama gitu ya. Jadi bukan hanya hadir handphonenya atau namanya saja, karena menurut saya tadi nama atau mungkin apa ya nilai, kalau menurut saya bukan tidak penting ya. Pokoknya tadilah nilai itu insya Allah sudah di tangan gitu, nggak usah dipikirkan. Lulus juga gampang, tapi bukan tentang itu, bukan tentang nilai, bukan tentang lulus, tapi pemahaman kita nih jangan sampai salah. Kenapa kita harus 4 tahun belajar? Karena untuk kematangan dari cara berpikir kita. Ingat, jadi yang namanya kuliah itu bukan hanya dapat sarjana, bukan hanya dapat selembar kertas ijazah gitu ya, dan juga bukan hanya selesai kuliah dapat nilai, tidak ya. Tapi di situ ada sharing, ada pengalaman dosen, ada melatih untuk kesabaran ya, ada melatih untuk kita itu bisa public speaking. Masih ingat kemarin ketika saya jelaskan di kelas bahwasannya ada soft skill yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Pertama adalah speaking ya. Soft skill pertama adalah speaking, mampu mengungkapkan ide dan gagasan ya, terutama di publik yang pertama. Yang kedua adalah writing. Writing itu berarti harus mampu mengungkapkan ide dan gagasan dalam bentuk tulisan, kemudian juga performance, kemudian juga uh, how to think, the art of thinking ya, bagaimana cara kita itu berpikir ya, logis, sistematis, empiris, dan juga riset, meneliti, tentu saja dengan penguasaan dari metodologinya gitu ya. Jadi ke depan itu ya tentu saja gantian, mungkin antum semuanya salah satu mungkin atau ada yang akan menjadi dosen, akan menjadi peneliti dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu perlu dipelajari, perlu ya di sini tempatnya kita belajar gitu ya. Di sini tempatnya kita belajar untuk kita memahaminya ya, untuk kita bisa sama-sama betul-betul belajar, terutama kaitannya dengan ekonomi syariah. Ya, namanya belajar pasti tadi banyak perjuangan gitu ya, pastilah gitu ya. Saya juga ya kalau dikatakan berdarah-darah ya pasti juga S1, S2, S3 ya itu sama memang ya.
Oke, seperti itu ya. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama belajar. Dan saya juga belajar lagi gitu ya. Senang saya belajar itu ya. Sehingga nanti semuanya tahu. Oke, masih ada waktu 2 menit. Mungkin ada yang mau disampaikan nih. Ya, saya print screen dulu ya untuk yang kehadirannya. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita hidayah serta inayahnya, sehingga kita akan mampu untuk berlaku konsisten, istiqomah, tetap belajar, tolabul ilmi, minal mahdi ila lahdi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, wa tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Nah, seperti itu ya. Jadi tetap semangat belajar, insya Allah ya, manjada wajada. Ya, siapa yang bersungguh-sungguh belajar kuliah, insya Allah akan mendapatkan hasilnya, gitu ya. Jadi bukan hanya selesai, tapi mendapatkan hasilnya, memiliki cara berpikir, perspektif, sudut pandang, bijaksana, bijaksini, pokoknya banyak lah, gitu ya. Baik, teman-teman semuanya, jazakallah khairan, teman-teman ya. Ya, bapak-bapak, ibu dan bapak, ada ibu juga ya. Ada Alma, Mardiana, dan Wulandari. Ya, akhwat juga tidak ada halangan ya untuk aktif, dinamis, efisien, hemat baterai, serbaguna, tahan lama. Jadi semuanya tuh harus banyak belajar, harus harus ngomong juga gitu ya, jangan diem-diem baik gitu ya. Nanti kemana nih gitu ya? Tuh udah pada tidur jangan-jangan ini ya, udah setengah 10, saya yakin belum lah ya. Baik itu dulu, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Jazakumullahu khairan, ala itimamikum. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fikila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.